lucu. Ya, lemahnya manusia itu kan di situ. Dia mengharap besar dari sesuatu apa yang dia usahakan, tetapi dia bekerjanya asal-asalan. Ini kelemahan semua manusia. Ya, saya sendiri saja kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di pagi hari ini kita ngobrol santai. Suasananya suasana Ramadan. Semoga kita semuanya yang nonton video saya diberi kesehatan dan kuat menjalankan ibadah puasa semaksimal mungkin bagi yang melaksanakan. Oke teman, kesempatan kali ini saya mau membahas kenapa pian perkutut kita sering sakit. Kenapa pendirian pian anak-anak perkutut kita sering mati. Nah, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kesehatan perkutut kita. Tentunya masalah mati dan hidup itu bukan urusan kita, tetapi menjaga kesehatan, memaksimalkan perawatan adalah kunci daripada keselamatan burung kita. Ya. Oke, yang pertama biasanya yang sangat terlihat itu masalah penyemprotan kandang. Ya. Ini yang saya amati di peternak-peternak lain. Itu yang paling riskan adalah malasnya nyemprot kandang. Nah, di depan Anda ini saya di depan kita ini saya beri contoh anak Udan ya. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah malasnya kita nyemprot kandang, padahal itu sangatlah menunjang kesehatan burung perkutut kita. Kalau kita tidak mau menyemprot kandang kita, secara otomatis anak-anak kutut kita akan mudah terkena penyakit. Ya, semprotnya apa? Semprot antiseptik yang kalau saya pakai merek Iodosep, ada di toko-toko, Anda cari saja antiseptiknya apa saja. Rodalon juga ada. Penting intinya untuk netralin kuman bakteri dalam kandang kita. Itu yang sering saya dapati di peternak-peternak yang kurangnya dalam penyemprotan. Ya, saya alhamdulillah selama ternak memakai sistem penyemprotan yang rutin, itu jarang sekali anak-anak sampai mati. Ya, jarang sekali ya mati, tapi jarang. Oke, yang pertama. Yang kedua, sirkulasi angin yang kurang. Ya, sirkulasi angin yang kurang ini sangat mengganggu sekali. Karena apa? Mau tidak mau kotoran anak-anak perkutut kita itu banyak, amoniaknya banyak. Kalau kita tidak bisa mengatur sirkulasi angin dalam suatu peternakan, yang ada anak-anak perkutut kita akan rentan sakit. Salah satunya kena napas. Ya, kena napas itu sangat merugikan, dan saya sampai sekarang ini belum bisa menemukan obat untuk mengobati sakit napas itu. Ya, rata-rata kalau sudah kena napas ujung-ujungnya kematian. Kematian. Enggak diobati ya mati, dipegang, diobati, biasanya dikasih kandang lagi, jarak beberapa menit mati. Itu yang saya alami. Ya, jadi teman-teman yang kena penyakit napas, monggo kalau ada pengalaman share di bawah, kita belajar bersama. Kalau saya sendiri terus terang belum bisa menemukan cara mengobati anakan ataupun indukan yang kena napas, itu belum bisa. Oke, yang tiga, minuman. Ya, minuman ini sering kali jadi masalah utama. Ya, jadi masalah utama dalam peternakan. Apa? Minumannya kotor, campur kotoran, campur lain-lain. Nah, akhirnya apa?
akhirnya ya jadi penyakit, ya. Akhirnya jadi penyakit. Karena apa, teman? Kita ibaratkan kita sendiri saja. Kalau kita minum dalam keadaan kotor bagaimana? Ya, jadi burung kita pun seperti itu. Kita harus main rasa. Main rasa dengan apa yang kita pelihara. Kalau kita penting produk ya selesai. Ya, di situ nggak ada edukasi. Ya penting uripan itu. Urip kok penting urip. Hidup kok penting hidup, ya nggak jadilah. Semua itu ada tatanannya, ada konsepnya. Kalau usaha nggak ada tatanan, nggak ada konsepnya, ya selesai. Ya, apalagi ternak wirausaha itu kita harus punya rencana. Ya, kita punya rencana bagaimana kita ke depannya. Kalau dalam segi perawatan saja asal-asalan, saya yakin Anda tidak punya rencana. Ya, rencana itu terjadi ketika Anda memahami apa yang Anda pelihara. Baru kita membuat konsep. Ya, kalau kita tidak bisa memahami apa yang kita pelihara, bagaimana kita mau merencanakan? Mau berkembang saja susah kan itu. Nah, intinya sekali lagi teman-teman, air minum diperhatikan betul-betul. Di merawat burung perkutut, beternak, apapun lah itu kita main rasa. Kita ibaratkan kalau kita jadi burung, itu yang paling kuat dan paling kita akan cepat memahami karakter burung-burung kita. Kita akan cepat paham dengan apa kemauan burung kita. Ya, jadi kita ibaratkan kita itu burung. Kita maunya bagaimana? Simple, itu saja. Ya, jangan mentang-mentang kita pelihara di bawah naungan kita, ada itu makan, nggak ada ya terserah lah. Mau minum kono, ngombe kono, ora kono, mau makan situ, nggak makan situ, selesai. Itu namanya bukan wirausaha, tapi Anda malah menyiksa burung nantinya, ya. Anda malah menyiksa burung, bukan memeliharanya. Bagaimana sesuatu yang Anda siksa dan Anda mengharapkan hasil dari apa yang Anda siksa, kan ya lucu. Ya, lemahnya manusia itu kan di situ. Dia mengharap besar dari sesuatu apa yang dia usahakan, tetapi dia bekerjanya asal-asalan. Ini kelemahan semua manusia. Ya, saya sendiri saja kalau bisa usaha itu ya asal-asalan hasilnya luar biasa. Tetapi itu hal yang mustahil. Ya, yang bersungguh-sungguh saja belum tentu menuai hasilnya, apalagi kita yang asal-asalan. Ini yang kita pakai adalah hukum tabur tuai. Ya, di dunia ini seperti cermin. Apa yang kita perlakukan, ya itulah kita. Ya, makanya saya sering buat status, menghina orang lain itu sama saja kita bicara di depan cermin. Sama saja kita menghina diri kita sendiri, tetapi kita tidak merasa. Itu yang namanya sakit yang tak terasa. Sakit yang tak terasa. Tapi orang yang tidak paham, ya namanya sakit tidak terasa. Yang mereka tidak paham, dia akan bangga bisa menghina orang lain. Dia akan bangga dia bisa memarahi orang lain. Padahal kalau kita kembalikan ke ilmu hakikat, tidak mungkin Allah itu meridhoi orang yang menghina hambanya. Ya, sama saja yang saya bilang tadi, menghina orang lain adalah sama saja menghina diri sendiri. Anda berarti tidak menghargai diri Anda sendiri. Kalau saya sendiri itu dihina orang lain tuh bukannya saya sakit hati, ya, tapi nggak seberapa. Tapi saya lebih besar ke rasa kasihan kepada mereka. Kasihan, kok nggak menghargai dirinya sendiri. Makanya saya orang yang diinfo, komen yang nggak jelas itu saya nggak peduli. Saya anggap mereka sakit. Kalau mereka sakit, kenapa saya harus ikut-ikut sakit kan? Ya, biar saja mereka yang sakit. Oke, lanjut. Yang ketiga, makanan. Ya, Anda bisa tengok makanannya itu kalau bisa beberapa saat diganti ya makanannya. Ini jangan terus habis Anda tuang, jangan teman. Ya, kalau sistem Anda habis tuang, ya selesai. Nanti ada kuman apa di bawah nggak tahu, kan itu.
ya ada penyakit di bawah nggak tahu. Makanya saya sendiri itu ada pakan itu berapa minggu sekali itu saya ambil dicuci pakai sabun. Ya pakai sabun bener, pakai sabun dicuci bersih, kita tuang dari awal lagi, itu biasanya lebih efektif. Kalau teman-teman pakai sistem main tuang saja, nggak pernah dibersihin, nggak pernah dipakai sabun, ya selesai. Ya, sama saja Anda makan satu piring, yang piringnya itu nggak pernah ganti, ora pernah disai, nggak pernah dicuci, buat makan terus menerus. Apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Ya sakit tadi, kan itu. Yang terakhir adalah masalah kotoran. Ya, Anda bisa cek ke kandang saya kalau nggak percaya. Insya Allah di sini saya bersihkan beberapa hari sekali. Jangan terlalu sering. Ya 1 minggu 2 kali nggak masalah. Karena apa, terlalu sering juga kurang bagus untuk mental perkutut kita. Biasanya kalau terlalu sering malah stres. Ya, seminggu 2 kali itu sudah bagus, ataupun 1 kali. Yang penting kotoran jangan sampai menumpuk banyak. Karena apa teman? Sekali lagi amoniak tadi yang saya bilang tadi, amoniak banyak, sirkulasi angin itu sangat sekali merugikan anak perkutut kita, mudah sakit dan mudah kena penyakit. Daya tahan tubuhnya melemah. Oke teman, itu saja. Maaf suaranya agak lemes, kurang tidur tadi. Baru tidur habis subuh tadi. Salam ngikutut, sopai patut.